yang berbahagia, selamat berjumpa, salam sehat, berkah dalam untuk kita semuanya. Semoga dari hari ke hari kita semakin menyadari diri kita dicintai, diberkati oleh Tuhan, dan dengan demikian kita semakin diteguhkan untuk berbagi kasih kepada sesama. Kembali pada hari ini, Sabtu 15 Januari 2022, bersama Gereja Semesta kita akan merenungkan dari Injil Markus bab 2 ayat 13 sampai 17. Menanggapi panggilan Tuhan. Dalam hidup sehari-hari, kita kadangkala mengatakan untuk menjadi pengikut-pengikut Kristus, haruslah kita menjadi orang-orang yang suci, haruslah orang-orang yang sempurna. Beberapa waktu yang lalu saya juga bertanya kepada seseorang, apakah Bapak mendaftar untuk menjadi seorang prodiakon? Lalu Bapak ini mengatakan, tidak suster, jangan saya itu tidak layak, saya ini orang berdosa suster. Juga pada suatu hari ketika saya berjumpa dengan seorang pemudi, saya mengatakan, ayo kamu kapan menyusul masuk suster PI? Pemudi ini mengatakan, suster saya ini orang berdosa, saya ini tidak suci, jadi bagaimana mungkin saya bisa menjadi seorang suster? Saya bertanya dalam hati, apakah menjadi pelayan Tuhan, menjadi pengikut Kristus, ataupun menjadi seorang religius, haruslah orang-orang yang suci? Memang betul bahwa hidup kita perlu kita sadari sebagai orang-orang yang rapuh. Kita semua mempunyai kelemahan. Tetapi dalam bacaan Injil hari ini kita ditegaskan kembali bahwa Yesus datang memanggil orang-orang yang berdosa, memanggil kita semua untuk masuk ke dalam persekutuannya dan bersama-sama dengan Dia melakukan kehendak Bapa. Kita semua orang-orang yang berdosa, tetapi di dalam keberdosaan kita, di dalam kerapuhan kita, kita mau setiap hari membaharui diri. Itulah yang Tuhan inginkan. Bukan ungkapan saya berdosa yang terutama, tetapi adalah bagaimana saya dari hari ke hari berani untuk membaharui diri. Dalam bacaan Injil hari ini kita melihat bagaimana orang-orang Farisi merasa terganggu dan mempertanyakan keilahian Yesus. Bagaimana mungkin Yesus makan bersama, duduk bersama dengan para pendosa? Tetapi Yesus mengatakan yang dibutuhkan oleh orang sakit itu adalah tabib, bukan orang-orang yang sehat yang perlu didatangi oleh tabib, tetapi orang-orang yang sakit. Maka Tuhan datang memanggil orang-orang yang berdosa agar kita semua dibaharui dan hidup di dalam kesucian. Kesucian di dalam hidup sehari-hari. Mungkin banyak dari kita merasa bahwa kesucian itu digapai dan dilakukan dengan hal-hal yang besar. Tetapi hari ini kita diajak untuk menjadi suci dalam hidup sehari-hari, di tempat di mana kita berada, di dalam keluarga kita, dalam pekerjaan-pekerjaan yang tampaknya tidak dilihat oleh orang lain. Tetapi Yesus sungguh melihat hati kita, niat-niat kita, dan di sanalah kita semakin disadarkan untuk terus mengarahkan hati, membaharui diri sehari-hari, dan akhirnya kita semakin akrab, semakin dekat dengan Tuhan. Menjadi pribadi-pribadi yang suci, yang sempurna di hadapan Tuhan, bisa kita mulai dari
detik ke detik, detik ini ke detik selanjutnya, sehingga detik menjadi menit, detik menjadi menit, dari menit ke jam, jam ke hari, hari ke minggu, minggu ke bulan, dan ke tahun. Dan akhirnya dalam 1 tahun kita telah melakukan pembaharuan di dalam hidup. Dimulai dari hal-hal yang kecil dan sederhana. Dari waktu saat ini, itulah pembaharuan yang membawa kita semakin akrab dengan Tuhan. Semoga hari ini kita berani untuk menjawab ya pada panggilannya, menjadi pengikut Kristus yang sejati. Tuhan memberkati. Kau tidak sadar